Sejarah Kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Samudra Pasai. A. Berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan kerajaan ini didirikan pada tahun 1267 Masehi. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berdiri di Aceh, didirikan oleh Al-Kamil. Kerajaan ini awalnya dijadikan sebagai tempat pemasaran barang-barang dari timur. B. Raja-raja Kerajaan Samudra Pasai. 1. Sultan Malik Al-Saleh memerintah pada tahun 1267 sampai 1297. 2. Sultan Muh Malik Al-Zahir memerintah pada 1297 sampai 1326. Yang ketiga Sultan Mahmud Malik yaitu memerintah pada 1326 sampai 1345. Keempat Sultan Ahmad Malik pada 1346 sampai 1383. Kelima Sultan Zain Malik pada 1383 sampai 1405. C. Proses perkembangan Samudra Pasai. Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan dan studi Islam karena didatangi banyak pedagang. Samudra Pasai meliputi Tamiang, Halek Bimba. Kerajaan ini berkembang sebagai pusat perdagangan karena sebagai produsen dari sutra, kapur barus, dan emas. D. Penghasilan utama. Kerajaan ini menghasilkan komoditas perdagangan ekspor seperti lada, sutra, kapur barus, dan lainnya. Samudra Pasai mampu mengekspor dalam jumlah yang besar. E. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 sampai 16 Masehi, kemudian akhirnya runtuh karena serangan Portugis. Kerajaan ini runtuh pada masa Zain al-Abidin. 2. Kerajaan Aceh. A. Berdirinya Kerajaan Aceh. Kerajaan ini berdiri di wilayah Banda Aceh pada 1496 Masehi. Kerajaan ini berdiri sejak Malaka yang pecah disatukan menjadi kerajaan yang sangat besar di Sumatera. B. Raja-raja di Kerajaan Aceh. 1. Ali Mughayat Syah pada 1514 sampai 1530. 2. Alauddin Ayat Syah 1589 sampai 1604. 3. Iskandar Muda 1607 sampai 1636. 4. Iskandar Thani pada 1636 sampai 1641. C. Proses perkembangan Kerajaan Aceh. Pemerintahan di kerajaan ini dipimpin oleh kaum bangsawan. Desa dipimpin Hulu Balang, kumpulan desa dipimpin Panglima Sagi, dan pemimpin sipil yaitu Teuku. Dalam bidang ekonomi, setelah Sultan mengalahkan Kadir, akhirnya kerajaan ini mendapatkan tanah yang luas dengan lada. Pada masa Iskandar Muda, dari daerah-daerah taklukan mereka mendapatkan lada dan emas. Dan dalam agama, berkembang agama Islam yang dipimpin oleh alim ulama. D. Penghasilan utama Kerajaan Aceh. Sumber kekayaan yang utama bagi Kerajaan Aceh adalah hasil perniagaan yang dilakukan di pelabuhan Aceh dan di daerah taklukannya. E. Keruntuhan Kerajaan Aceh. Keruntuhan kerajaan ini dikarenakan oleh para pewaris kerajaan alami perpecahan perebutan tahta dan juga karena adanya serangan Belanda dan akhirnya runtuh pada 1903. 3. Kerajaan Demak. A. Berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri sekitar tahun 1478. Kerajaan ini berdiri di Jawa Tengah. Kerajaan ini berdiri bermula ketika runtuhnya Kerajaan Majapahit yang diserang oleh Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak ini. Hasil runtuhan tersebut memisahkan diri dari Majapahit dan bergabung dengan Demak. B. Raja-raja Kerajaan Demak. 1. Raden Patah pada 1478 sampai 1518. 2. Adipati Unus pada 1518 sampai 1521. 3. Sultan Trenggana pada 1521 sampai 1546. 4. Sunan Prawata pada 1546 sampai 1549. 5. Arya Penangsang pada 1549 sampai 1554. C. Proses perkembangan Kerajaan Demak.
Di kehidupan ekonomi masyarakat, Kerajaan Demak memanfaatkan laut sebagai tempat perdagangan dan juga ada pertanian. Dalam aspek politik dan agama, kegiatan ini adalah penyiaran agama Islam dan kerajaan ini mengakhiri dominasi Kerajaan Majapahit. B. Penghasilan utama Kerajaan Demak. Kerajaan ini menghasilkan beras dari aspek pertanian di ladang masyarakat secara besar-besaran. E. Keruntuhan Kerajaan Demak. Kerajaan ini runtuh karena pemberontakan Adipati Hadiwijaya pada 1556 dan juga kematian Adipati Unus. 4. Kerajaan Pajang. A. Berdirinya Kerajaan Pajang. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1568 di Desa Pajang, Surakarta. Kerajaan ini berdiri karena keruntuhan Kerajaan Demak pada tahun 1568. Setelah keruntuhan tersebut, didirikanlah Kerajaan Pajang. B. Raja-raja Kerajaan Pajang. 1. Jaka Tingkir pada 1568 sampai 1583. 2. Arya Pangiri pada 1583 sampai 1586. 3. Pangeran Benawa pada 1586 sampai 1587. C. Proses perkembangan Kerajaan Pajang. Kerajaan ini bersifat maritim agraris karena mengandalkan pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung perekonomian kerajaan. Pada masa kerajaan ini ada aliran Manunggaling Kulo Gusti yang dianggap sesat oleh para wali. Ajaran ini diajaran oleh Syekh Siti Jenar. D. Penghasilan utama Kerajaan Pajang. Kerajaan ini memiliki penghasilan utama yaitu bersifat maritim agraris karena mengandalkan perdagangan dan pertanian. Kerajaan ini pernah menjadi lumbung beras utama di Jawa. E. Keruntuhan Kerajaan Pajang. Keruntuhan kerajaan ini dimulai ketika Hadiwijaya Sanit atau Jaka Tingkir meninggal setelah perang antara Pajang dengan Mataram. Dan juga keruntuhan kerajaan ini disebabkan oleh perebutan tahta antara Pangeran Benawa dan Arya Pangiri. Kerajaan Mataram Islam. A. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini berdiri pada 1586, didirikan oleh Danang Sutawijaya. Kerajaan ini berdiri sejak Danang Sutawijaya membantu Jaka Tingkir mengalahkan Arya Penangsang. Kemudian atas desanya ia diberi hutan Mentawak atau Kota Gede di Yogyakarta. Kemudian ia mendirikan kerajaannya di sana. B. Raja-raja Kerajaan Mataram Islam. Pertama, Sutawijaya pada 1586 sampai 1601. Kedua, Raden Mas Jolang pada 1601 sampai 1613. Ketiga, Sultan Agung pada 1613 sampai 1645. Dan yang keempat, Amangkurat pada 1646 sampai 1677. C. Proses perkembangan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini bermula kecil dari daerah Yogyakarta. Kerajaan ini adalah kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Mataram Islam mengalami masa kejayaan dengan cara ekspansi penundukan kerajaan lain di Pulau Jawa dan Sunda Kecil. D. Penghasilan utama Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini menghasilkan ekonomi pertanian yang sangat pesat dan besar seperti beras, rempah-rempah, dan lain-lain. E. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini mengalami keruntuhan karena banyak pertempuran dengan kerajaan atau negara bagian, dan banyak juga kerajaan yang melepaskan diri. Dan kehancuran kerajaan ini juga dimotori oleh serangan dari Belanda. 6. Kerajaan Banten. A. Berdirinya Kerajaan Banten. Kesultanan ini berdiri sekitar abad ke-16 di Kota Serang. Kerajaan ini berdiri karena manifestasi penyebaran agama Islam. B. Raja-raja Kerajaan Banten. 1. Maulana Hasanuddin pada 1552 sampai 1570. 2. Maulana Yusuf pada 1570 sampai 1585. Keempat, Maulana Muhammad pada 1585 sampai 1596. Kelima, Sultan Agung Tirtayasa pada 1651 sampai 1682. Dan yang ketujuh, Sultan Haji pada 1683 sampai 1687. C. Proses perkembangan Kerajaan Banten. Kerajaan ini berkembang sebagai negara penghasil rempah-rempah. Kemajuan wilayah ini didorong oleh
perdagangan juga. Masa Sultan Ageng Tirtayasa adalah masa yang memberikan banyak kemajuan di Kerajaan Banten. D. Penghasilan utama Kerajaan Banten. Komoditas atau penghasilan utama dari Kerajaan Banten adalah lada. E. Keruntuhan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mengalami keruntuhan pada abad ke-17 karena adanya konflik internal yang dicampuri oleh Belanda. 7. Kerajaan Cirebon. A. Berdirinya Kerajaan Cirebon. Kerajaan ini berdiri pada 1430 dengan latar belakang seorang pedagang membuka ladang dan membangun gubuk dan juga gajuk. Kemudian sejak saat itu pedagang tersebut membentuk sebuah kerajaan dari masyarakat Carukan. B. Raja-raja Kerajaan Cirebon. Pertama, Sunan Gunung Jati pada 1479 sampai 1568. Kedua, Patihilah pada 1568 sampai 1570. Ketiga, Panembahan Ratu pada 1570 sampai 1649. Keempat, Pangeran Rasmi pada 1649 sampai 1677. C. Proses perkembangan Kerajaan Cirebon. Cirebon mengalami masa keemasan karena adanya hubungan dagang dengan dinasti Ming dari Cina. Kerajaan Cirebon ke Indonesia aktif dalam penyebaran agama Islam. D. Penghasilan utama Kerajaan Cirebon. Kerajaan ini memiliki penghasilan yang sangat besar dari komoditas pertanian seperti beras, sayuran, dan buah-buahan. E. Keruntuhan Kerajaan Cirebon. Kerajaan ini alami keruntuhan pada 1666 karena perebutan kekuasaan dan juga karena serangan dan dominasi dari VOC. 8. Kerajaan Gorontalo. A. Berdirinya Kerajaan Gorontalo. Kerajaan ini berdiri pada 1320 karena perang saudara antara putra Tatatengka Batara Goa dengan Karung Luri Sero. B. Raja-raja Kerajaan Gorontalo. 1. Daeng Matone pada 1546. 2. Mandriwagou Daeng pada 1546 sampai 1565. 3. Imangorai Daeng Manmeto pada 1565 sampai 1570. 4. Sultan Malikusaid pada 1639 sampai 1653. 5. Sultan Hasanuddin pada 1653 sampai 1669. C. Proses perkembangan Kerajaan Gorontalo. Kerajaan ini berkembang pesat pada saat di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Dia membuat kerajaan sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur. D. Penghasilan utama Kerajaan Gorontalo. Pendapatan terbesar kerajaan ini adalah perdagangan dan juga beras. E. Keruntuhan Kerajaan Gorontalo. Kerajaan ini runtuh pada masa Sultan Hasanuddin pada tahun 1667 karena politik dan adu domba dari Belanda. 9. Kerajaan Banjar. A. Berdirinya Kerajaan Banjar. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 dengan latar belakang karena perebutan tahta antara anggota Kerajaan Daha yang dipimpin Maharaja Sukarana. B. Raja-raja Kerajaan Banjar. 1. Sultan Suryansyah. 2. Sultan Rahmatullah. 3. Sultan Hidayatullah. 4. Sultan Mustabillah. 5. Sultan Inayatullah. 6. Sultan Saidullah. Dan yang ke-7 Pangeran Antasari. C. Proses perkembangan Kerajaan Banjar. Kerajaan ini diawali dengan perebutan tahta antara anggota Kerajaan Daha yang dipimpin oleh Sukarama, yaitu cucu dari Galih Intansari. Kerajaan ini mengalami perkembangan pesat setelah berhasil menguasai seluruh Kalimantan sehingga mendapat upeti dari berbagai daerah yang menjadi pemasukan kerajaan, dan juga dari perdagangan komoditas lada yang sangat mahal dan berharga pada masa itu. D. Penghasilan utama Kerajaan Banjar. Budidaya dan perdagangan rempah lada menjadi penghasilan utama dari kerajaan ini. E. Keruntuhan Kerajaan Banjar. Kerajaan ini mengalami keruntuhan pada Januari 1905 karena supremasi Jawa dan kehadiran Belanda yang memanfaatkan internal mereka untuk menghancurkan kerajaan tersebut. Hal ini ditandai dengan perang saudara di mana Belanda berpihak pada satu pihak yang dianggap bisa menjadi sahabatnya. 10. Kerajaan Ternate. A. Berdirinya Kerajaan Ternate. Kerajaan ini berdiri pada 1257 Masehi. Kerajaan ini bermula dari 4 desa yang dikepelai satu pemimpin, kemudian berkembang dan dibuat menjadi satu kerajaan. B. Raja-raja Kerajaan Ternate.
1. Badam Asyur, 2. Jamin Kadrat, 3. Komda Abu Said, 4. Panji Salamo, 5. Syah Alam. C. Proses perkembangan kerajaan Ternate. Pada abad ke-15, kerajaan ini mengalami perkembangan pesat terutama di bidang perdagangan dan pelayaran di komoditas rempah-rempahnya. D. Penghasilan utama kerajaan Ternate. Penghasilan utama kerajaan ini adalah pala, cengkih, lada, dan lain-lain. E. Keruntuhan kerajaan Ternate. Kerajaan ini runtuh pada 1583 karena Spanyol menyerang dan meruntuhkan kerajaan ini. 11. Kerajaan Tidore. A. Berdirinya kerajaan Tidore. Kerajaan ini berdiri pada 1081 dengan latar belakang didirikan oleh Muhammad Nadil, yaitu saudara dari pendiri kerajaan Ternate. Meski awalnya kerajaan ini belum bercorak Islam, kerajaan ini memeluk agama Islam pertama kali ketika Ciriliyati menjadi penguasa yang diberi gelar Sultan Jamaluddin pada 1495 Masehi. B. Raja-raja kerajaan Tidore. 1. Kolono Syah Jati, 2. Kolono Bali Bunga, 3. Kolono Seli, 4. Sultan Jamaluddin, 5. Sultan Al-Mansur, 6. Sultan Iskandar Seni, 7. Sultan Nuku. C. Proses perkembangan kerajaan Tidore. Kerajaan ini telah berkembang sebagian besar di Kepulauan Papua dengan struktur yang teratur dan kehidupan politik yang berjalan dengan baik. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan ketika Sultan Nuku menjadi pemimpin kerajaan ini. Ia memperluas wilayah hingga ke Papua Barat, Kepulauan Kei, Aru, bahkan sampai ke kepulauan di Pasifik. D. Penghasilan utama kerajaan Tidore. Kerajaan ini memiliki hasil bumi yang sangat mahal sehingga menjadi pemasok perekonomian utama kerajaan ini seperti cengkih dan pala. E. Keruntuhan kerajaan Tidore. Kerajaan ini mengalami kemunduran sampai keruntuhan pada 1583 karena adu domba dengan kerajaan Ternate yang dilakukan oleh Belanda dengan tujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut.